Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Bambang Herdiana. Kali ini kita ketemu lagi untuk pembahasan modul DML, tapi ini DML bagian kedua. Nah, apa saja yang akan saya bahas atau lakukan di tutorial kali ini? Ada 4 atau ada poin-poin yang akan kita lalui dalam tutorial kali ini. Yang pertama, modul ini adalah lanjutan dari modul DML sebelumnya. Jadi modul ini akan berkaitan dengan modul sebelumnya, yaitu menggunakan DB akademik ini. Dimana sebelumnya kita sudah punya 3 tabel ini, ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Ya, seperti yang saya janjikan, di modul kali ini kita akan mengeksplorasi DML ini lebih lanjut ya. Jadi ada kombinasi antara DDL dan DML-nya lah gitu. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel jurusan karena di sini belum ada tabel jurusan. Jadi kode jur gitu ya. Oke, kita eksekusi ini. Kenapa error? Karena di sini nggak ada perubahan. Oke, berhasil. Oke, kemarin sebetulnya kita sudah pernah menggunakan jurusan di mahasiswa ini, tapi dia pakai seperti ini ya. Nanti kita akan mencoba masuk ke poin kedua, kita akan membuat foreign key antara tabel mahasiswa ini dengan tabel jurusan. Jadi biar kita tahu IF ini apa sih, SI ini jurusan apa sih gitu ya. Jadi kita akan buat foreign key-nya. Oke, sekarang kita insertkan terlebih dahulu terhadap tabel jurusan. Tabel jurusan sudah ada. Langsung isi saja. SI ini adalah caranya sudah masuk satu. Oke, saya copy satu lagi. Oke, nah di tabel jurusan sekarang sudah ada dua field ini. Jadi misalkan jurusannya ada teknik informatika dan sistem informasi. Oke, saya buatkan misalkan satu lagi ada AK gitu ya. Ini adalah akuntansi. Berhasil. Oke, berikutnya kita akan membuat foreign key antara tabel mahasiswa dengan tabel jurusan. Oke, foreign key itu misalkan begini, mahasiswa ini jurusannya harusnya mengambil datanya itu dari tabel jurusan ini. Artinya si jurusan ini harusnya adalah foreign key dari sini. Foreign key itu apa? Artinya dia harus menginduk apa yang diisikan di tabel mahasiswa ini itu harus sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di sini datanya ada AK, IF, SI gitu, maka si mahasiswa ini tidak boleh diisi oleh karakter lain. Misalkan kita isi HI gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena di jurusan ini tidak ada yang HI, yang ada adalah AK, IF, SI. Oke, tapi kita ini perjalanannya jadi mundur ya, karena kita terlebih dahulu bikin tabel mahasiswanya. Nah, biasanya untuk membuat foreign key seharusnya si field-nya itu disamakan. Baik dari sisi nama, nah dari nama sebetulnya tidak wajib ya. Tidak wajib kalau membuat foreign key dari satu tabel ke tabel lain itu tidak harus namanya sama. Tapi yang terpenting itu adalah
tipe data dan length atau panjang tipe data itu harus sama. Misalkan ini char 2, nah ini varchar 2, ini nggak bisa dibuat foreign key. Kenapa? Karena tipe datanya yang ini varchar, yang ini char. Jadi yang kita harus ubah dulu adalah tipe data dari si jur ini. Atau ya udah sekalian saja si jur ini kita ganti aja namanya jadi kode jur gitu ya, biar kita mudah mengingatnya. Jadi alter label mahasiswa nih. Terus kita change ya. Change jur jadi apa? Kode jur char 2 ya. Oke, berhasil, kita refresh. Nah, sekarang namanya sudah kode jur nih, datanya mahasiswa. Harusnya datanya nggak hilang. No, datanya nggak hilang harusnya ya. Kita refresh, nah ini jadi kode jur. Nah sekarang kita akan melakukan poin yang kedua ini, membuat foreign key dari tabel mahasiswa ini. Berikutnya, perintahnya bagaimana cara menghubungkan antara jurusan dengan tabel mahasiswa ini. Nah, untuk menambahkan foreign key dari tabel mahasiswa ke tabel jurusan adalah ini, alter, table, nah mahasiswa, add foreign key. Nah, field yang akan dijadikan foreign key terhadap tabel jurusan apa? Ini kode jurusan, lalu referensinya apa? Nah, referensinya adalah tabel jurusan kan ya. Tabel jurusan, fieldnya apa? Nah, fieldnya adalah kode jurusan, lalu titik koma. Nah, ini cara menghubungkan antara dua tabel tadi. Lalu kita eksekusi, nah berhasil ya. Lalu bagaimana cara melihatnya? Melihatnya tinggal di ini aja, diedit nih tabelnya, alter table, lalu lihat foreign key-nya, oh udah ada. Dia otomatis dibuatkan namanya adalah ini adalah tabel field yang ada di tabel mahasiswanya, referensinya ke tabel jurusan, dan field-nya adalah kode jur. Ini harus dipastikan bahwa tadi ya field-nya ini harus sama, karena kalau misalkan dia beda, nanti ini pasti akan error karena si tipe data dan panjang tipe datanya itu harus sama. Oke, nah bagaimana berikutnya adalah kita mau membuat join query. Tadi kan saya butuh nih informasi misalkan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini IF apa sih gitu ya. Nah, IF itu kan biar kita tahu bahwa IF itu apa, maka kita harus mengkoneksikannya dengan jurusan. Oke, kemarin kita sudah belajar membuat query-nya. Select misalkan saya mau menampilkan ini koma kode jurusan. Nah, from mahasiswa. Nah, ini kan seperti ini sebetulnya kita sudah menampilkan data mahasiswanya ya secara keseluruhan. Nah, bagaimana membuat join? Join itu adalah menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Nah, kita buat joinnya. Joinnya apa? Jurusan. Nah, di sini harus ditentukan antara tabel mahasiswa dengan tabel jurusan itu apa sih yang menghubungkannya. Nah, tadi kita sudah membuat penghubungnya adalah ini dengan ini ya. Nah, ini on. Nah, di sini kita harus menyebutkan tabelnya apa. Mahasiswa. Tabelnya apa? Nah, ini kodenya nih. Tapi kasih titik. Titik sama dengan jurusan kode jurusan. Nah, sebetulnya ini sudah terhubung nih. Kita running dulu. Kenapa? Kode jur in field is ambiguous. Nah, ini kenapa dia? Nah, di sini ngasih tahu bahwa kode jurusan ini dari tabel apa sih gitu kan? Dia menyatakan ambigu karena si tabel jurusan dan tabel mahasiswa itu memiliki field yang sama yaitu kode jurusan. Nah, makanya kalau kita menghubungkan dua tabel itu selain kita menyebutkan fieldnya, kita itu harus menyebutkan tabelnya. Jadi kalau misalkan begini maka kita tambahkan nih di fieldnya.
Ini dari tabel mahasiswa, ini dari tabel mahasiswa, dot gitu ya, dot mahasiswa, dot kode jurusan. Nah, ini dia nggak error nih kalau gini. Nah, udah muncul ya semuanya. Sekarang kalian kan pengen tahu bahwa kode jur ini jurusannya apa. Nah, maka tinggal ditambahkan dari tabel jurusan, ini jurusannya apa? Jurusan dot. Nah, ini jurusan. Tadi kan nama fieldnya jurusan kebetulan. Nah, muncul ya jurusan ini. Nah, berikutnya, wah panjang banget kalau gini. Kalau nama tabelnya panjang-panjang, bisa jadi nama ininya juga panjang-panjang ya. Ini mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa. Ini jurusan harus diketik juga jurusan dot. Nah, di dalam query itu ada yang namanya alias. Saya copy paste yang ini. Nah, alias itu kita bisa mengaliaskan nama field, tapi kita juga bisa mengaliaskan nama tabel. Misalkan mahasiswa ini mau kalian singkat namanya menjadi S, MHS gitu ya. Nah, sedangkan jurusan mau kalian kasih alias misalkan JR gitu. Nah, maka si tabel-tabel ini yang disebutkan sebelum field, kalian harus tulis seperti ini, MHS. Karena kalau begini saja, nih, kalau di running, ini error. Karena mahasiswa.nama itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena si nama tabel mahasiswanya sudah dialiaskan menjadi MHS. Jadi yang mahasiswa ini harus jadi MHS. Yang ini jadi MHS. Yang ini jadi. Nah, jurusan ini kalian ubahkan tadi namanya menjadi jur ya. Nah, sedangkan jurusan ini adalah fieldnya kan ya. Field ini. Oke, kita running. Nah, itu masih error karena di bawah masih ada ini. Berarti MHS ini jur. JR, sorry. Mana jur? Oh ini. JR ya, bukan jur. Nah, gitu ya. Nah, jadi selain membuat alias untuk nama tabel, kalian juga bisa sebetulnya mengubah alias untuk nama field. Nah, misalkan ini JKT apa ya? Nah, bisa kalian aliaskan nih di sini. mhs.jk itu saya mau kasih alias gitu ya, S misalkan jenis ko gitu. Nah, maka ketika di running ini akan menjadi jenis kelamin. Oke, nah di join itu untuk join ya. Join ini, join kalau kalian nulis join saja seperti ini, sebetulnya itu sama dengan inner join ya. Jadi inner join teh apa sih? Inner join itu kan kalian akan menghubungkan datanya berdasarkan ini nih, berdasarkan ini ya. Nah, inner join itu artinya semua data yang ada di tabel ini, si data jurusannya ini, kalau sama maka akan ditampilkan dengan yang jurusan di sini. Gitu. Misalkan, ini contoh nih. Ini data mahasiswa kan ada berapa nih? Ada 10 row nih. Nah, misalkan nih si Joao Cancelo ini datanya tidak ada nih, kosong gitu ya. 0 gitu ya. Nah, misalkan 0 seperti ini. Jika kalian menggunakan join, nah inner join ini sama dengan inner join, maka ketika di running, data ini hanya akan ada 9. Dari mana saya tahu 9? Ini 9 row. 9. Kenapa? Karena data tadi di tabel mahasiswa, nih di tabel mahasiswa ini ada 10 tetapi ininya 0. Si Joao ini 0. Karena inner join itu akan menggabungkan data yang sama gitu ya. Maka ketika ini di running yang muncul ada 9. Kenapa? Karena si Joao ini tidak ada datanya, tidak ada yang 0 nih di jurusan ini. Nah, berikutnya kalian bisa menggunakan lab join. Apa bedanya lab join dengan inner join? Nah, jadi kalau lab join itu akan mengutamakan data dari tabel yang sebelah kirinya. Nah, namanya juga lab join.
Nah, kalau dilihat yang mana sih yang sebelah kiri? Nah, yang sebelah kiri itu tinggal dilihat dari on-nya ini. On MHS sama dengan jur, berarti yang kiri itu ini. Artinya dia akan menampilkan seluruh data dari tabel MHS meskipun data di JR-nya tidak ada. Tapi jika ada, maka ditampilkan gitu. Jadi kalau ini di running, si Jawa tadi tuh muncul. Nah, Jawa muncul ya. Tapi ininya nol. Nah, datanya kan ada 10 row. Itu adalah lap join. Jadi kebutuhan lap join itu menampilkan seluruh data dari tabel yang sebelah kiri meskipun di tabel yang sebelah kanan itu tidak ada. Tapi jika ada maka ditampilkan. Contohnya ini IFSI itu ada teknik informatika seperti ini. Itu adalah lap join. Maka kalau misalnya kalian gunakan ini menjadi right join, kita coba ya. Yang akan terjadi. Nah, logikanya sama kan harusnya ya. Bahwa kalau right join berarti yang ditampilkan adalah seluruh data yang ada di tabel sebelah kanannya. Nah, ini ya. Di sini kan memunculkan seluruh tabel yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu, tabel jurusan itu hanya ada 3 tabel, ada di 3 data, AK, IF, SI. Maka ketika data ini di running seperti ini, datanya muncul semua nih. IF, SI, SI, akuntansi kan ya. Tapi data di kirinya tidak ada. Gitu. Kan tidak ada tadi mahasiswa yang akuntansi ya, tapi data yang di sebelah kanan semuanya dimunculkan. Jika ada yang sama di tabel yang sebelah kiri maka tampilkan, jika tidak ada ya nggak apa-apa, dia dinulkan seperti ini. Ini begitu. Oke, itu adalah left join, right join, tadi ya join sama alias yang sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya kita akan mencoba beberapa advanced query gitu ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Bagaimana sih kalau mau memotong karakter gitu ya? Memotong karakter dari kiri. Saya buat sederhana saja. Contohnya select. Misalkan saya mau menampilkan name from tabel mahasiswa. Nah, misalkan saya mau menampilkan name, tapi yang sebelah kiri saja sebanyak 4 karakter. Maka tinggal buat left 4. Nah, ini artinya kita akan memotong karakter name dari sebelah kiri sebanyak 4 karakter. Oh, dipotong kan ya? Kalau misalkan mau memotong sebelah kanan, ini jangan judulnya, jangan ini. Kanannya berarti. Oke. Nah, kalau mau tengah-tengah gimana? Nah, ayo gimana? Kalau mau potong tengah-tengah itu bukan mid, tapi menggunakan substring ya. Substring. Sub str kalau nggak salah ya. Kita coba misalkan mau mengambil nim 4 digit keempat sebanyak berapa karakter? Oke, kenapa angkanya 40? Jadi 40 itu diambil dari digit keempat, diambil sebanyak 2 karakter gitu. Misalkan saya mau ngambil digit ke-6 gitu, sebanyak 4 karakter. Maka yang akan muncul adalah 1 2 3 4 5 6 dari angka 1 harusnya diambil 4 karakter berarti 1000 gitu ya, harusnya seperti itu. Oke, itu. Kebetulan nomornya NIM-nya hampir sama. Oke, begitu itu memotong karakter. Lalu berikutnya ada untuk menggabungkan karakter. Ya, misalkan saya mau menggabungkan NIM dengan nama gitu ya. Itu di MySQL itu menggunakan concat. NIM, nama. Nah, menggabungkan kan ya. Nah, bagaimana kalau mau ada spasinya? Gampang, tinggal ini menjadi spasinya.
Oh, saya mau ada stripnya. Tinggal tambah stripnya di situ. Oke, itu adalah concat. Dan kalian boleh menambahkan, oh mau digabungin lagi dengan jurusan misalkan. Jur. Oh, tidak ada jurusan ya. Kode jur yang ada. Nah, seperti ini muncul ya. Nah, bagaimana kalau misalkan, nah kebetulan si tadi ya si itu mah nggak ada data jurusnya, makanya dia nggak bisa digabung. Oke, ini ada triknya lagi sebetulnya ya. Nah, misalkan, oh the jur ini mau saya kasih strip lagi deh. Ya sudah, tinggal ditambahkan strip lagi, terus koma seperti ini. Nah, seperti itu untuk menggabungkan. Nah, bagaimana kalau saya mau menampilkan data hari ini pada setiap data mahasiswa? Itu bisa ini tambahkan koma. Misalnya saya mau menampilkan data hari ini. Oh, ini ada kurung buka kurung tutup kalau MySQL. Nah, gitu. Misalkan ini mau saya kasih alias menjadi hari today misalnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau apa lagi memformat si sysdevnya ini kan 220716 gitu. Saya mau memformat ininya jangan tahun dulu tapi tanggal bulan tahun. Nah, itu kalian bisa menggunakan perintah date format ya. Nah, dari sysdate aja deh, yang misalkan nah ini persen Y, ini apa yang akan terjadi kalau begini. Jadi, ada kutipnya. Jadi, dia akan menampilkan tahunnya saja. Oh, saya mau menampilkan bulannya saja. Nah, gitu. Bulan dan tahun berarti ini. Tanggalnya. Oh, ini tanggal, sorry, tanggal dan tahun. Kalau bulannya berarti persen M ya. Saya lupa. Kita coba. Nah, seperti itu. Kalau M-nya kecil, gitu. Oke. Kalau untuk jam, detik, menit juga itu bisa dicari caranya ya. Itu ada pakai HH atau pakai SS. Oke, untuk tutorial DML kali ini dicukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, komen, silakan langsung di komentari di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.